Selamat siang Universitas Pakuan. Ini kayak kelas ya. Nggak ada panggungnya nih, aduh kalian ini. Apa kabar kalian semua sehat? Mantap, mantap, mantap. Wah ini ada yang kembar nih. Woi. Kembar kan? Siapa namanya? Anissa. Ini? Asifa. Anissa, Asifa. Kenapa anak kembar tuh harus begitu ya? Anissa, Asifa. Tono, Tini, ya kan? Harus gitu kan ya? Upin, Ipin tuh. Namanya harus sama gitu. Maksud gua kalau emang lo kembar nih terus namanya mau identik yang gak usah disama-samain juga gitu. Cari yang nama-nama lain. Misalnya nih pasang surut. Nah itu kan berhubungan ya. Tapi kan gak sama gitu. Ya. Enak tuh kalau masih kecil gitu ada nama panggilannya kan. Kan gitu kalau anak kecil suka huruf S-nya diganti C kan. Weh, pacang, weh, curut. jadi curut ya. Apa kabar Bogor? Gue ini anak Bekasi ya, jadi gue berasa deket sama kalian. Karena air kalian selalu nyampe ke rumah gue. Kalau ngomongin banjir ya, banjir itu kan musibah ya, bener gak? Banjir itu musibah. Cuma biasanya orang itu kalau lagi kena musibah, itu seketika berubah jadi seneng saat masuk TV. Lo pernah lihat gak ada liputan banjir? Wah bawa bapak di banjirnya segini nih, bawa bapak bawa kardus kan, wah sedih tuh dia. Begitu disorot TV langsung ketawa. Bapak gimana perasaan bapak nih kena banjir? Wah sedih mas. Sedih banget ini saya. Aduh ampun dah. Ada korban gak pak? Anak saya meninggal. Sedih banget lah, aduh banjirnya. Masuk TV seneng. Iya. Dan yang gue suka kesel kalau nonton film-film yang ada banjir atau enggak kayak, aduh gue lupa nama filmnya apa. Pokoknya dia tuh ceritanya tsunami gitu, banjir. Wah. Tapi di film itu air banjirnya bening banget. Kata gue film ini apaan masa banjir bening begini ya gak sih? Coba kalau banjir nih, wih lah udah coklat ya kan ya. Ntar ada yang ngambang. Ngeselin lah. Tapi emang film gitulah. Ngomongin soal film ya. Ini ada yang udah nonton ADC? Woi, ada yang udah, ada yang belum ya. Emang rame banget ya itu ADC ya. Gue baru kemarin hari pertama gue langsung nonton ADC. Dan gue nontonnya seneng karena membawa gue ke masa-masa SMA gue. Ya, wah udah ketahuan umur gue ya, udah tua. Itu emang pas gue SMA soalnya dulu. Nah masa SMA tuh menurut gue masa yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena anak SMA tuh sangat meluap-luap gitu. Ya kita tuh emosinya meluap-luap banget. Anak SMA itu bisa berantem cuman gara-gara lihat-lihatan. Misalkan nih, ketemu orang terus ngeliatin. Nah, aduh hecklingnya petir aja. Jadi anak SMA nih ketemu kan. Apa lu lihat lu? Apa lu lihat lu? Oh berantem. Cuma gara-gara lihat-lihatan, bener ya? Kan pada mata buat ngeliat ya gak? Ya gak? Aneh banget, lama-lama ntar bisa, apa lu napas-napas lu? Ya gitu lagi lama-lama ya. Mata kan buat lihat gitu. Dulu waktu SMA gue selalu jadi ketua kelas, gue gak tahu kenapa ya. Biasanya tuh kalau lagi zaman SMA gitu yang jadi ketua kelas tuh bukan anak pinter. Ya. Justru dikerjain jadi ketua kelas. Nah gue paling kesel kalau ada yang berantem. Karena gue tuh mesti misahin. Gue sih gak peduli sebenarnya berantemnya sono gitu. Nah kalau yang berantem cowok itu enak. Kita tuh kalau misahin cowok berantem berasa keren. Wih santai, enggak lu santai. Bener gak? Berasa keren. Di sini ada yang pernah ke Singapura? Singaparna. Singaparna di Tasik nah. Jadi gue baru baca ya di Singapura tuh tahun depan bakal ada mobil, kendaraan umum tanpa supir. Saking canggihnya tuh Singapura. Mobil kendaraan umum tanpa supir. Ya, dan gue begitu baca ini, gue langsung bilang kalau ini gak bakal bisa di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau naik angkot ya, itu masih tergantung sama atap dan omongan kiri bang. Nah itu, bener gak? Lu bayangin orang Indonesia naik angkotan itu, wah naik kan, wah udah nyampe nih. Kiri, wah ini mana supirnya? Waduh gimana nih? Tolong. Iya tuh. Dan
Ini Singapura bisa karena Singapura memang teratur banget negaranya, teratur banget di sana. Di sana tuh lu ngeludah aja nggak boleh sembarangan. Karena bisa didenda gitu ya. Maksudnya ngeludah sembarangan tuh bukan berarti jalan cuh gitu, bukan. Di sini juga nggak boleh itu mah. Maksudnya tuh kayak gitu nggak boleh gitu. Ya karena bisa ada hukumannya gitu. Jadi di sana itu mungkin ada badan ludah nasional ya. Kerjaannya ngecekin ludah siapa di jalan. Waduh. Jadi ada ludah nih. Wah, telepon kan. Pak, ini ada ludah nih Pak. Wah, terus datang orang nih. Dikasih polis lain. Wah. Dan memang peraturan-peraturan negara-negara luar tuh banyak yang aneh-aneh. Contoh itu di Eropa itu lu tuh nggak boleh sembarangan renovasi rumah. Harus izin pemerintah gitu. Karena bangunannya dijaga gitu supaya tetap sama kayak aslinya gitu. Jadi mungkin ada kejadian kayak lu ketemu izin ke kecamatan gitu, mau ketemu Pak Camat nih, oh ya mau ngapain? Mau izin Pak, mau masang paralon gitu doang mungkin ya. Ya mungkin ya. Terus kayak di Alaska, di Amerika, di negara bagian Alaska itu ada, di sana kan banyak beruang ya, itu ada peraturan nggak boleh foto beruang yang lagi tidur. Jadi kalau mau foto sama beruang, dibangunin dulu. Bang, bangun bang. Lah nggak bisa lihat orang seneng lah. Foto-fotoan. Udah sekian dari saya, terima kasih.